Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di channelnya Nyoko Teknik. Jadi, gimana kabar semuanya? Mudah-mudahan semuanya baik-baik saja. Mudah-mudahan yang lagi pelihara ayam, ayamnya tambah bagus. Mudah-mudahan yang punya cita-cita kandang segera terkabul. Oke, jadi sekarang kita nggak lupa mengingatkan gitu ya. Jadi untuk diskusi gitu, jadi untuk teman-teman yang tanya nomor handphone, kalau hanya sekedar diskusi masalah teknis, kita di sini saja, tinggal komentar di video saya saja gitu. Jadi nomor WA itu jadi untuk melayani customer saja gitu. Jadi diskusi teknis dengan customer saya gitu. Jadi teman-teman umpamanya mau pesan sesuatu sama saya itu bisa via nomor WA gitu. Dan untuk spesifikasi, untuk penggunaan atau masalah teknis lainnya bisa. Nah, jadi intinya kita saling memahami aja lah, saling mengerti gitu, karena saya juga butuh pendapatan, dan pendapatan saya memang dari jualan ya, dari jualan panel, dari bikin kandang gitu, jadi dari jualan alat-alat ternak gitu. Jadi mohon untuk semuanya teman-teman mengerti saya gitu. Jadi kalau WA saya dipenuhi dengan pertanyaan teman-teman yang beli barang dari orang terus ada masalah, nah itu kan sudah bukan tanggung jawab saya ya gitu. Jadi bukan nggak mau bantu, kita tetap bantu, tapi di sini di komentar di YouTube, jadi supaya nanti yang lain umpamanya ada yang punya permasalahan yang sama juga bisa menyimak gitu. Jadi info yang saya berikan nggak hanya dinikmati sendiri gitu, dinikmati yang lain juga gitu, seperti itu teman-teman. Nah, jadi oke, langsung saja. Ya basa-basinya sedikit lah gitu. Jadi ini adalah panel blower ya, panel kandang. Jadi ini ini buatan saya. Nah, terus ini ada dirombak. Jadi ini customer lama saya. Nah, terus memang mungkin dia dirayu, diiming-imingi apalah gitu ya intinya. Jadi yang perlu saya tekankan di sini untuk teman-teman ya, jangan sampai ada lagi bagaimana caranya melambatkan putaran blower, dan apalagi sampai nekat seperti di sini ya. Ini kan pakai ini. Nah, jadi alat ini untuk menurunkan voltase. Jadi istilahnya dimmer lah gitu ya. Jadi kalau voltasenya diturunkan, jadi voltasenya diputar lewat ini. Diputar lewat alat ini gitu. Jadi voltase turun, otomatis si blower pun putarannya pelan gitu. Nah, itu nggak bisa teman-teman. Jadi untuk customer saya pun udah sering berkali-kali saya bilang untuk blower tuh nggak bisa begitu sistemnya gitu. Jadi untuk menurunkan putaran atau kecepatan angin ya di kandang itu kan, kalau umpamanya satu kekencengan, berarti teman-teman pakai blowernya kegedean gitu. Ukuran blowernya yang dikecilin, bukan putarannya yang diperlambat gitu. Atau alternatif lain yang lebih rumit ya, si puli di dinamo dikecilin atau puli dibaling-baling dibesarkan gitu. Kalau blower rakitan, kalau pabrikan ya susah gitu. Nah, jadi intinya gitu, si blower ini putarannya nggak bisa dimacem-macemin lah gitu ya, rebet ataupun pakai yang lain pun, umpama pakai inverter ya mahal gitu. Jadi intinya blower ini sudah didesain untuk kandang. Jadi kalau memang biasanya gini, kecepatannya kan bisa teman-teman harus pelajari dulu tabel kecepatan. Umur 0 butuh kecepatan berapa, untuk umur 1, 2, 3 sampai seminggu sampai 2 minggu. Nah, butuh kecepatan angin berapa, dan nanti dikalkulasi dengan jumlah blower gitu. Nanti akan ketemu di berapa jumlah blowernya. Nah, dan memang hal seperti itu biasanya untuk teman-teman yang kurang paham, yang memang customer saya, ya saya kasih tahu gitu untuk hari pertama pakai sekian blower karena kebutuhan ayam berapa meter per detik gitu, seperti itu. Nah, balik lagi ke panel gitu. Jadi karena mungkin nggak tahu, kurang paham panel atau bagaimana gitu ya, intinya ya kalau dilihat dari alat ini sih jelas si orangnya kurang paham masalah blower. Jadi blower pakai dimmer ya salah, keliru, jelas keliru gitu ya. Jadi di sini tadi awalnya tempatnya di sini. Nah, jadi kita rubah sedikit, dihilangkan dimmernya. Ya memang tadi juga sudah hilang. Jadi si yang punyanya telepon ke saya, dinamonya kebakar terus ya pasti, karena kalau pakai dimmer dia pasti kebakar gitu.
Nah terus ada perubahan sedikit di sini, jadi karena sekalian lah tanggung gitu ya, tanggungnya karena sebelumnya ini yang ngerubah ini ya kurang bertanggung jawab lah gitu, kurang paham mungkin dengan panel, jadi akhirnya kebakar. Jadi saya dan tim di sini ya memperbaiki inilah gitu tujuannya. Jadi ini ada hitam-hitam itu bekas kebakar, ini meleleh juga ini terminal bloknya. Nah jadi akan kita perbaiki dan kita sedikit modifikasi. Jadi untuk seperti biasa yang kami tawarkan di panel kami, untuk intermittent sendiri timer nggak ngambil dari ini Tempron, tapi ngambil dari sini. Nah jadi yang di sini ini ada yang dia intermittent itu kita usahakan ngambil tengah ya. Jadi ini ada 6 blower, jadi kita ngambil 3 dan 4. 3 dan 4 ini bisa intermittent. Dan untuk cooling pad 3 bagian ya, bisa pengaturan dari timer, karena intermittennya kita bikin lebih singkat ya, karena di sini kondisinya begitu dingin. Jadi kalau pakai ini kan 1 menit, kita persingkat pakai ini bisa hitungan 25 detik atau 30 lah gitu, yang singkat-singkat lah ya gitu. Nah, jadi teman-teman ada yang bertanya set satunya dikemanakan gitu, karena kan di Tempron ini set 1 intermittent. Jadi set 1 intermittent kita alihkan juga gitu ke cooling pad juga gitu. Jadi kan si cooling pad ini kita pasang di set 1 justru. Jadi set 1 ini baca suhu dan bisa intermittent, jadi double ya. Intermittent yang panjang yang hitungan menit pakai ini, atau intermittent pendek dari sini itu dari timer ini Omron. Nah jadi ada 3 bagian, dan yang 3 ini jadi fungsinya kita modifikasi. Yang 3 dan 4 ini bisa otomatis baca suhu dari Tempron. Satu fungsinya ya, untuk bagian 3, 4 dan cooling pad. Fungsi kedua dia bisa manual, jadi on terus. Nah si ini kan coba kita lihat di sini di selektor. Nah berarti kalau manual dia ke sini on terus. Nah manual umpamanya ya. Ini cooling padnya, kita manualkan. Nah jadi yang 3 bagian 1, 2, 3 ya. Nah tapi kan nggak lucu ya kalau on terus gitu kan, butuh intermittent. Jadi intermittentnya kita combo gitu. Jadi ketika di posisi manual ini kita switch ke sini, ini switch ke sini, ini manual. Jadi ini switch ke kiri. Jadi ini bukan heater ya, udah diganti, udah bukan heater lagi nih. Jadi kalau ke sini manual semua, stress gitu ya. Jadi fungsi yang kedua manual, fungsi ketiga dia timer gitu. Dia tetap ada di posisi M, tapi ininya kita balik ke sini. Jadi kita pakai sistem relay di dalamnya. Jadi posisi manual ini jadi bisa dual fungsi, bisa manual on terus atau dengan timer. Jadi satu selektor ini megang 3 fungsi, baca suhu, on terus atau on off gitu ya, periodikal atau intermittent gitu. Nah, itu saja sih perubahannya. Jadi just for info aja ini. Jadi kenapa di sini pakai 3 pas? Ini darurat ya, karena nggak ada lagi, karena mau check in juga. Jadi kandang ini pakai genset 3 pas, pakai stabilizer 3 pas, dan ini sistem dari PLN-nya sendiri listriknya ini 1 pas gitu. Jadi lumayan rumit. Jadi kita harus benar-benar bagi, karena nah itu juga yang menjadi titik beratnya. Gensetnya kemarin pincang karena terlalu berat sebelah gitu. Jadi saya di sini memperbaiki itu semua gitu. Jadi termasuk yang pincang ini. Jadi kemarin nggak rata gitu pembagiannya gitu. Terus ada dibebanin juga dengan inframerah. Yang kemarin saya sempat bikin tutorial kontrolnya sebelumnya. Jadi itu nanti akan kita bahas di dalam. Tambahan untuk pemanas. Padahal aslinya sih di sini pakai ini pemanas gas ini. Cuman memang ada tambahan lagi. Nanti kita bahas untuk tambahannya seperti apa fungsinya dan buat apalah gitu sampai masang itu. Jadi untuk tambahannya sendiri kita keluarkan, nggak ada di panel sini lagi. Ini panel udah cukup sempit. Jadi ada di dalam kandang, nanti kita bahas. Nah, jadi untuk yang sekarang memang kita bagi saja ini. Ini bus barnya 3 pas ya, berarti inputnya 3.
1, 2, 3. Padahal ini 1 pas aslinya. Tapi kalau pada saat gensetnya running, dia input 3 pas. 3 pas, input ke sini nih 3 pas gitu. Tapi kan kita pecah lagi di sini, jadi masing-masing keluarnya 1 pas gitu. Ngakalin lah intinya mah gitu. Terus nanti memang ada rencana ini mau pindah ke 3 pas. Jadi pada saat perpindahan ke 3 pas, itu biar saya nggak turun ke sini lagi gitu. Jadi biar langsung colok dari PLN-nya saja gitu. Jadi input dari 3 pas nanti nggak masuk sini lagi. Ini udah nggak dirubah lagi. Paling di sini. Jadi kita sediain bus bar ya, terminal, biar nggak ribet lah. Jadi biar nggak bongkar-bongkar panel lagi. Jadi bongkar di sini saja di panel pembagi ini, pembagi strum. Jadi yang strum dari sini, ini yang dari genset atau yang dari stabilizer masuk ke sini ke ke panel, lalu ke dalam ada pemanas inframerah. Dia juga pakai 3 jalur 3 pas juga, kita seimbangkan. Nah, jadi poin pentingnya di sini itu, jadi teman-teman lebih hati-hati lagi dalam mengelola alat gitu. Jadi alat apa yang ditawarkan, pemain siapapun yang menawarkan alat ke kandang teman-teman, pastikan dulu itu alat fungsinya benar dan bisa dipakai gitu. Jangan sampai ya itu seperti tadi dimmer itu ya. Intinya saya bilang kalau ada yang menyarankan blower pakai dimmer, yaitu pengen Anda bangkrut gitu saja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.